Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kakak ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas belas kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Firman mengenai permohonan yang keenam. Biarlah Tuhan boleh terus membimbing, membuka akal dan pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja melalui kami dan kakak sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan juga boleh menjaga kami dari gangguan-gangguan yang tidak perlu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan melihat pelajaran permohonan yang keenam. Ya, jadi apakah yang kita doakan dalam permohonan keenam? Jadi di dalam permohonan keenam bunyinya yaitu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita berdoa agar Allah menjaga kita agar tidak dicobai untuk berbuat dosa, dan menopang dan melepaskan kita ketika kita dicobai. Kita bisa melihat dari Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dari Mazmur 19 ayat 13 sampai 14, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari, janganlah mereka menguasai aku. Kemudian jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dari Mazmur 51 ayat yang ke-12. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Itu dari Mazmur 51 ayat yang ke-14. Nah, jadi dari ayat-ayat ini kita dapat menjawab suatu pertanyaan yang diperhadapkan kepada kita tadi, apakah yang kita doakan dalam permohonan ke-6. Nah, jadi permohonan ke-6 ini menghadapkan kita pada dua kesulitan, ya. Di satu sisi, permohonan tersebut tampaknya memberi kesan bahwa Allah sendiri yang mencobai kita untuk berbuat dosa. Nah, kita kan berkata di dalam doa Bapa kami itu, Tuhan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, sekarang kita lihat. Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nah, jadi Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat, ada dua perbedaan ya, pencobaan dan ujian. Nah, kalau pencobaan itu datangnya dari si jahat, dari si iblis. Nah, jadi sekali lagi Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Itu ada di Yakobus 1 ayat 13. Sedangkan di sisi lain kita mengatakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kalau di teks aslinya dapat diterjemahkan sebagai yang jahat itu atau si jahat itu. Pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan di sini si jahat itu sendiri adalah iblis, ataukah alam, atau kuasa jahat? Nah, kita akan maju lagi, melihat lagi ke poin di pelajaran ini. Mari kita sama-sama lihat. Hal selanjutnya yang harus kita pahami adalah bahwa Allah berdaulat atas semua termasuk iblis. Jadi berdaulat itu maksudnya Allah memiliki kuasa penuh. Allah memiliki kendali. Ya, jadi Allah memiliki kendali terhadap alam semesta ini, terhadap bumi ini secara penuh. Gitu ya. Tidak ada yang dapat terjadi kalau tanpa sepengetahuannya Tuhan, karena Allah adalah sang pemilik. Nah, jadi maksudnya berdaulat itu memiliki kuasa, gitu ya. Nah, untuk dapat memahami permohonan keenam ini, kita pertama-tama harus ingat bahwa tidak ada sesuatu pun
yang dapat terjadi pada kita di dunia ini kecuali oleh kehendak dan ketentuan Allah yang berdaulat itu tadi. Nah, jadi Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Itu kita bisa lihat dari Mazmur 135 ayat 6. Jadi Allah di dalam segala sesuatu itu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Efesus 1 ayat 11. Maka pencobaan apapun yang mungkin menimpa kita hanya dapat terjadi oleh ketetapannya Allah, oleh pengaturan yang sudah Allah tetapkan. Dengan kata lain, kalau kita melihat dan mengingat dari dalam Alkitab cerita tentang Ayub, bukan suatu kebetulan ketika si Ayub ini dicobai oleh iblis, gitu ya. Nah, jadi iblis itu diberi izin untuk menimpakan berbagai pencobaan serta kesengsaraan ini atas Ayub. Nah, jadi tanpa izinnya Allah, iblis tidak dapat bertindak. Atau bukan suatu kebetulan kalau misalnya Raja Daud sedang berada di atas istananya, tuh ya, ketika Batsheba muncul, itu ada 2 Samuel 11 ayat 2. Nah, jadi ini ketika Raja Daud berbuat dosa pada waktu itu juga atas pengaturannya Allah, atas izinnya Allah. Seperti juga oleh kehendak Allah lah. Petrus ternyata dikenali oleh seorang hamba perempuan. Dari Markus 14 ayat 66 sampai 70. Nah, peristiwa ketika penghakiman dan malam penyaliban kepada Tuhan Yesus ya, di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ketika dia dikenali seorang hamba perempuan dan hamba perempuan itu mengatakan bahwa dialah orang yang bersama-sama dengan Yesus, Petrus menyangkal, gitu ya. Nah, dari contoh-contoh tersebut, kita dengan jelas melihat bahwa Allah tidak mencobai manusia dalam pengertian yang jahat. Allah tidak membujuk atau menarik mereka untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi Allah tidak pernah mencobai manusia dalam pengertian yang jahat. Ia tidak memimpin manusia dengan jalan ini ke dalam pencobaan, gitu ya. Tetapi Allah memang membawa manusia ke dalam suatu situasi yang di dalamnya si iblis dengan kecenderungan mereka yang berdosa dapat mencobai mereka. Nah, jadi kalau kita lihat dari Yakobus 1 ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam pencobaan, itu bukan Allah yang mencobai kita, tetapi kita diseret dan dipikat oleh keinginan kita sendiri, di mana keinginan itu merupakan keinginan kita atau kecenderungan kita sebagai manusia yang berdosa. Nah, ingat kalau misalnya adik-adik masih ingat pelajaran-pelajaran kita yang jauh sebelumnya, kita sebagai manusia itu kecenderungannya selalu ingin berbuat dosa, gitu ya. Misalnya kalau misalnya ada teman kita jatuh, hal yang pertama yang kita lakukan pasti kita akan tertawain. Nah, jadi itu kan berdosa gitu ya, bukannya menolong dulu malah mentertawakan, menghina. Nah, jadi kecenderungan manusia, kita sebagai manusia itu setiap harinya ingin berbuat dosa karena kita memang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi Allah tidak pernah membuat kita atau mencobai kita. Ingat, setiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri, dan kemudian orang itu kita diseret dan dipikat oleh keinginan kita sendiri. Nah, tetapi jika demikian halnya, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan mengajar kita berdoa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, jadi itu karena kita tidak pernah boleh menganggap enteng pencobaan. Nah, jadi kita tidak boleh mengatakan, jika memang kehendak Allah agar saya dicobai, apalagi yang bisa saya lakukan. Nah, kita tidak boleh. Kita juga tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita seharusnya beranggapan bahwa kita itu kebal,
kita itu kuat terhadap kuasa si jahat. Salah satu alasan banyaknya catatan Alkitab tentang pencobaan dan dosa dalam kehidupan hamba-hamba Allah yang besar adalah untuk memperingatkan kita terhadap kepercayaan diri yang sia-sia. Nah, jadi ada seorang profesor, namanya Profesor Adams, menceritakan tentang seorang anak muda yang setiap hari melewati gedung bioskop, gitu ya, yang menampilkan gambar-gambar yang berdosa. Ya mungkin gambar-gambar yang tidak senonoh ya, pokoknya gambar-gambar yang berdosa gitu ya. Setiap kali ia memutuskan untuk tidak masuk ke sana, setiap kali pula ia menyerah pada pencobaan tersebut. Nah, jadi ketika ditanya mengapa ia melewati jalan itu, ia melihat masalah yang sesungguhnya. Ia tidak ingin menghindari pencobaan tersebut. Nah, tetapi di sini Tuhan mengajar kita bahwa doa kita yang konstan, doa kita yang tetap kepada Allah adalah agar kita boleh dijauhkan dari pencobaan. Karena kita menyadari bahwa kita ini justru lemah dan berdosa. Dan bahwa kita sedang berhadapan dengan suatu kuasa yang lebih dari kuasa manusia. Di dalam permohonan ini sebenarnya tidak terlalu detail atau tidak terlalu jelas gitu ya, tidak terlalu terperinci apakah yang jahat dalam permohonan ini dianggap sebagai suatu kuasa jahat atau suatu pribadi gitu ya. Tidak akan ada alam kekuasaan ataupun kerajaan tanpa seorang raja. Nah, demikian pula tidak ada seorang raja tanpa kerajaan. Maka istilah yang jahat yang dimaksud dalam permohonan ini tidak lain adalah kekuasaan tertinggi dari si iblis. Dan di sini kita melihat suatu hal yang menakjubkan. Jadi di dalam kedaulatan Allah, kuasaan Allah yang absolut itu maksudnya tidak dapat diubah-ubah. Memang sudah seharusnya memang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi absolut itu harus seperti itu gitu ya. Kekuasaan Allah itu absolut. Penguasaan absolut Allah terhadap segala hal ada suatu tempat untuk pelaksanaan kuasa kejahatan. Nah, jadi ini merupakan suatu misteri yang begitu besar. Ini mungkin merupakan misteri terdalam yang dapat kita renungkan, gitu ya. Para pemikir terbesar di sepanjang sejarah gereja pun belum mampu untuk memahami misteri ini. Jadi yang dapat kita lakukan adalah berusaha dengan suatu cara yang sederhana untuk selalu mengingat kebesarannya Allah. Sebab itu adalah solusi akhir bagi masalah-masalah kita ketika kita memikirkan misteri ini. Nah, selanjutnya di slide ini kita melihat ada sebuah gambar atau ilustrasi. Nah, kita melihat seseorang di situ, anggap aja namanya Shorty ya. Nah, jadi kita melihat Shorty sedang membawa sebuah akuarium gitu ya, akuarium kecil yang penuh berisi dengan air, dengan ikan mas. Anggap aja itu ikan mas yang sedang berenang di dalam wadah air itu. Nah, jadi Shorty menaruh mereka dalam wadah yang berisi air, gitu ya. Ada 2 ikan mas di situ. Jadi Shorty ini dapat membawa ikan ini kemanapun dia mau, gitu ya. Namun tetap aja ikan ini berada dalam sebuah batasan. Nah, batasannya adalah area akuariumnya yang ada airnya itu aja. Ikan-ikan itu bebas melakukan apapun yang mereka kehendaki di dalam akuarium itu gitu ya. Mereka mau berenang ke atas, mereka mau berenang ke bawah, ke samping, bahkan lebih dalam. Mereka mau berenang di permukaan itu bebas. Ikan-ikan itu bisa melakukan apa yang mereka kehendaki gitu ya. Mereka juga mungkin dapat berenang atau istirahat. Mereka mungkin bisa makan, bisa tidur gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi dari gambaran ini dengan kata lain, sekalipun ikan-ikan ini berada di bawah suatu kendali yang lebih tinggi, yaitu kendalinya si Shorty ini, mengelilingi ikan-ikan ini, tapi ikan-ikan ini bisa melakukan hal-hal tertentu dengan bebas. Nah, ilustrasi ini dapat membawa kita ke dalam suatu pemahaman, demikian juga halnya dengan seluruh ciptaan Allah, gitu ya, termasuk iblis. Terlepas dari kuasa iblis yang besar, iblis juga hanyalah ciptaan. Karenanya,
iblis ini berada dalam batasan-batasan yang telah Allah tentukan. Iblis tidak dapat melampaui batasan-batasan tersebut, sama kayak ikan tadi. Nah, seperti halnya ikan mas tadi tidak melampaui batasan-batasan yang ditetapkan atas mereka. Nah, maka sekalipun iblis dapat memakai badai, memakai perang, atau penyakit untuk mencobai si Ayub, ia tidak dapat merebut kendalinya Tuhan atas hal-hal tersebut di luar tangan Allah yang berdaulat atau berkuasa. Nah, maka meskipun iblis telah melakukan segala yang dapat dilakukannya, kita tetap dapat mengatakan bahwa kuasa Allah lah yang menang. Sebab seperti yang pernah Paulus katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu Ia dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, jadi keyakinan akan kedaulatan Allah, kedaulatan tadi ingat ya, yang memampukan kita untuk mendoakan bagian dari permohonan ini. Jadi kita pertama-tama memohon agar kita dijauhkan dari pencobaan. Karena apa? Karena kita ini lemah, kita tidak mengandalkan diri sendiri. Nah, tetapi jika memang merupakan kehendak yang baik dari Allah, untuk suatu tujuan yang bijaksana, untuk membawa kita ke dalam pencobaan, maka satu-satunya keyakinan kita terletak pada sebuah fakta gitu ya, bahwa Allah di dalam segala hal bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dan kita tahu bahwa Allah dapat memberikan jalan keluar. Nah, jadi rencananya Allah itu tidak ada yang untuk mencelakakan kita manusia. Di sini akan terbukti bahwa pengalaman yang sama mungkin akan menjadi yang pertama sebuah ujian atau trial atau tes yang diatur oleh Allah bagi kemuliaannya serta kebaikan tertinggi untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua, suatu pencobaan yang melaluinya iblis berusaha menyesatkan kita. Terkadang tujuan dari ujian adalah menyatakan fakta bahwa dari mulanya sudah tidak ada kasih yang sesungguhnya bagi Kristus dan iman yang sesungguhnya. Yudas juga diuji agar menjadi nyata bahwa ia bukanlah murid Kristus yang sejati. Selain itu, tujuan dari suatu ujian adalah untuk menjadikan seorang hamba Allah yang sejati, menyadari betapa lemah dan berdosanya dia. Sebelum Petrus dicobai, pada malam ia menyangkali Tuhan gitu ya. Ia dengan sombong berkata bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Yesus, bahkan bersedia mati baginya. Nah, tetapi kenyataannya akhirnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus harus belajar bahwa ini adalah suatu keyakinan diri yang kosong belaka. Tuhan juga menguji hamba-hambanya dengan maksud menyatakan kuasanya atas iblis. Dalam pengalaman Ayub juga gitu ya, kita melihat bahwa iman menang atas pencobaan. Allah bisa memiliki berbagai alasan yang baik untuk membawa kita ke dalam pencobaan. Sebaliknya, satu-satunya tujuan yang iblis miliki dalam memakai berbagai kesempatan itu sebagai pencobaan itu adalah untuk membawa kita ke dalam kebinasaan, membawa kita ke dalam kematian roh. Dan sampai hari ini ia atau si iblis adalah musuh kita yang sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari-cari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Nah, kemudian kita melihat bahwa Yesus sebagai teladan yang sempurna. Mungkin kita dapat melihat makna dari permohonan ini bila kita mengingat bahwa Tuhan kita sendiri hidup di dalam sikap yang demikian. Sementara Petrus yang telah menyombongkan keberaniannya di saat ujian sedang tertidur. Kristus sedang berdoa. Yesus berkata kepada Petrus dan murid-murid yang lain, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 40-41. Nah, jadi jika ada seorang manusia yang boleh berpikir bahwa ia tidak perlu berdoa untuk melawan pencobaan, tentunya orang itu yang berhak hanyalah Kristus, Putra Allah dan satu-satunya manusia yang tidak berdosa semenjak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Namun demikian, justru kita melihat bahwa Kristus berdoa agar sekiranya mungkin cawan ini, maksudnya ujian ini, boleh lalu daripadanya. Yesus tidak menyombongkan diri. Ia berdoa dengan air mata dan tangisan. Nah, dan karena alasan inilah Yesus mampu ketika ia melihat bahwa cawan atau ujian ini tidak akan lalu daripadanya, akhirnya mengalahkan si iblis, mengalahkan si jahat. Tuhan kita tidak jatuh di dalam ujiannya karena ia juga tidak jatuh di dalam doanya. Nah, di dalam hal inilah kita begitu sering jatuh. Yakobus mengatakan bahwa kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa. Itu ada di Yakobus 4 ayat 2. Atau kita berdoa juga tetapi kita tidak menerima apa-apa karena kita salah berdoa. Sebab apa yang kita minta itu hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ada di ayat yang ketiga. Seseorang telah dengan tepat berkata bahwa peperangan telah dimenangkan separuhnya. Nah, jadi jika kita sungguh-sungguh mendoakan permohonan ini dengan ketulusan hati yang sungguh-sungguh, peperangan telah separuhnya dimenangkan. Bila kita sungguh-sungguh ingin menghindari pencobaan dan mengalahkan iblis, sehingga kita memohonkannya kepada Allah. Dengan demikian, permohonan ini memang untuk orang-orang berdosa, untuk kita yang lemah, yang tidak mengandalkan diri kita sendiri, yang menginginkan kemenangan yang mengalahkan dunia. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Allah Tritunggal, kami sungguh bersyukur atas firman yang boleh kami dengar mengenai permohonan keenam ini. Biarlah Allah Tritunggal boleh senantiasa menuntun kami dan memberikan kami sebuah pemahaman yang begitu baik yang berasal dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk membuat kami benar-benar mengerti maksud dari firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.